Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir. Ya, seperti biasa sore. Kita akan membawakan atau membacakan 3 berita yang menjadi topik pilihan utama pada hari ini. Ini memang jadwal kami sedikit agak bergeser ya. Iya, biasanya kita kemarin ya hari Selasa. Betul, karena kemarin ada beberapa komandan-komandan lah. Apa komandan-komandan yang berkunjung. Jadi ya kita harus sambut dengan baik. Oke Bang, ini ada apa ini? Berita pertama. Yang pertama ini kita dari Medan dulu ya. Dari Medan. Dari Pengadilan Negeri Medan hari ini digelar satu sidang perkara obat-obatan terlarang. Dalam hal ini ekstasi. Yang menarik ini adalah terdakwanya siapa ini? Terdakwanya namanya Bapak Mukmin Mulyadi. Mukmin. Pak Mukmin apa Pak Mulyadi panggilannya nih? Pak Muk. Iya, 49 tahun dia dituntut 17 tahun penjara. Masih tuntutan memang ya, tapi yang menarik adalah latar belakang dari Pak Mukmin ini. Beliau adalah politisi partai dan sempat menjadi anggota DPRD sebentar saja, sejenak aja ya. Ini baru bisa dibilang sejenak. Bisa duduk gini, habis itu ditangkap gitu ya. Dibatalkan. Karena ditangkap. Karena kasus ini gitu. Merebak kasusnya batal. Jadi selama ini sebelum diamankan Pak Mukmin ini sempat bebas berkeliaran ya gitu ya. Berkiprah jadi politisi lah ya. Padahal yang diedarkan ya, bisa dibilang edarkan, dia bukan pengedar, kurir. Cukup banyak, sekitar karena 2000. Kalau aparat bilang dia penghubung, tapi kalau dalam ini kan ya dia memang menghubungkan dan mengantarkan. Iya kan? Ya, orang yang mengantarkan pasti tahu apa yang diantarkan. Kan logikanya begitu kan? Pastilah. Ya, antar paket karena gitu kan. Salah satu di antara tersangka yang sudah diadili namanya Ahmad, itu dia sudah sempat tanya kok, Bang, ada barang? ada. Tanya lah dulu ke Bang Gimin, katanya gitu. Berarti dia tahu apa yang barang itu, tahu maksud dia itu barang, tahu kan? Nggak mungkin kan getah ya. Getah karet ya. Getah karet kan nggak mungkin kan ya. Nah, jadi barang buktinya cukup banyak, itu sekitar 2000 butir ya. Jadi kalau saya lihat dalam dakwaan kan ditanya sama terdakwa ini ke Gimin pemasoknya. Bang, berapa Bang sebutir? Udahlah, kali 70.000 aja sebutir. Satu? Gitu. Iya. Untung banyak lah. Terus Ahmad yang calonnya nanya, Bang sama aku berapa? Sama aku udahlah upahnya 3 juta gitu. Berarti dia yang ngatur ya. Per apa itu? Perputaran itu dia yang mengatur kan. Iyalah. Mekanismenya. Kalau itu nggak bisa dibilang kurir lagi lah. Iya, sebenarnya ikut mengendalikan. Ya. Kalau kurir kan cuma ngantar aja kan. Tapi bahasa halusnya lah. Iya, penghubung. Ya. Ada videonya ya. Kita lihat dulu. Saudara di Mukmin di 17 tahun loh. Ya, dengan itu Mukmin silakan nanti berdiskusi dengan saudara untuk menelusuri sembilan ya. Itu sidang di jaksa penuntut umum pada kali ditandatangani. Sebagaimana dia itu pasal 114 dengan narkotika itu pasal 5 satu kawat pidana seperti jamaan primer. 2. Dalam pidana terhadap terdakwa Mukmin 17 tahun dikurang selama terhadap tahanan denda 1 miliar subsidi 1 tahun penjara. Barang bukti seluruhnya sudah dirampas dan dimusnahkan dalam perkara atas nama Ahmad Dero. Pengadilan ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri dan yang periksa perkara ini memutuskan 1. Ya, itu tadi videonya memang kayaknya di pengadilan masih daring ya Bang, jadi nggak dihadirkan. Iya, masih COVID.
Ada pengadilan. Kupat kapit. Perasaanku udah WFO lah semua sebenarnya orang sekarang. Kenapa dia tidak dihadirkan? Sidang daring ini sebenarnya menguntungkan terdakwa. Kenapa saya bilang begitu? Karena wajahnya kan jadi samar-samar gitu. Cuma dari handphone. Iya. Itu pun bukan handphone canggih tadi, kayaknya itu untuk handphone kerja itu. Tapi kalau handphone yang pribadi untuk di rumah pasti iPhone lah. Iya. Nanti kalau sidang pakai iPhone, mak dilidik lah kan, sama Pak Kajati, Pak Kajari. Kok bisa dapat? Kok bisa? Kan gaji kau berapa? Katanya. Apa kau KN di Batubara? Udah nggak lagi Bu itu? Udah dipecat katanya. Tapi dipecat dari jabatannya aja. Oh, dari pegawainya tetap masih lanjut. Berarti masih mungkin mendapatkan jabatan baru kayaknya. Agak lama tapi tunggu senyap ya. Tunggu senyap. Tunggu agak dingin lah. Iya betul. Jambu lah. Ya, kita terhubung dengan reporter kita ini. Ada Edward di PN. Halo Edward. Selamat sore Wad. Selamat sore Bang Arai, Bang Agus. Nah ini seperti apa tadi sidangnya, khususnya menyangkut dalam hal pertimbangan tuntutan dari jaksa misalnya. Kenapa dia memilih 17 tahun? Biasanya kan kalau biasa ya, ini kan umumnya kalau sudah dia pejabat atau apa tuh agak-agak dibantu lah gitu, dibantu. Agak rendah ya biasanya. Dibantu biasanya bahasanya itu ya. Iya. Nah itu seperti apa Wan? Ya Bang, tadi di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum Maria Tarigan menguraikan bahwa hal yang memberatkan kepada terdakwa Mukmin itu yaitu tidak mengikuti program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika Bang. Nah ketika kita tanya untuk hal meringankannya, dia mengatakan tidak ada hal meringankan. Makanya dia membuat hukuman itu berat Bang, sekitar selama 17 tahun. Berarti di timbangan nggak dibalanskan itu. Ya kan, maksudnya kalau patung keadilan itu kan ada timbangannya kan, harus balance. Berarti memang nggak ada hal yang meringankan. Tidak ada hal yang gitu ya. Untuk ininya pasal yang dikenakan itu pasal apa ya? Pasal yang dikenakan itu pasal 114 ayat 2 Bang, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 Bang. Oh, berarti pasal 114 ya. Ini kan Bang, harusnya maksimal hukumannya itu hukuman mati atau seumur hidup ya. Iya Bang. Tapi ini beliau dituntut 17 tahun begitu ya. Oh, berarti masih rendah dong. Rendah sikit lah. Ya kan, diskon 3 tahun lah. Nah untuk perkaranya sendiri Wat, ini kan ada melibatkan beberapa nama. Apakah nama-nama lainnya sudah diadili sebelumnya atau seperti apa? Ya Bang, untuk rekannya yaitu si Gimin ya, sebelumnya sudah diadili Bang pada tahun 2021, tepatnya 20 Mei Bang 2021. Si Gimin ini divonis hanya 10 tahun penjara Bang. 10 tahun. Kalau itu ada nama Ahmad. Untuk Ahmad kita masih mencari tahu Bang terkait vonis yang dijatuhkan kepada Ahmad Bang. Tapi sudah diadili ya. Ahmad ini sudah ditangkap diadili, juga ya, Edward, dan ditangkap dan diadili juga. Iya Bang, infonya kita dapat dia ditangkap dan diadili juga di PN Medan Bang. Oh, semuanya di PN Medan ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Edward, kenapa di PN Medan? Karena kepada tribuners yang belum tahu barangkali ya. Karena ini kan kasusnya bukan di Medan tapi diadili kasusnya di Tanjung Bali tapi diadili di Medan. Itu kenapa kira-kira? Untuk si Mukminnya sendiri Bang, kejadian ini kan sebenarnya terjadi tanggal Oktober 2020 Bang. Namun dia sempat DPO dan berhasil ditangkap pada 17 April 2023. Dia ditangkap oleh Polda Sumut dan kemudian berkasnya diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Makanya masih di dalam wilayah Sumatera Utara, makanya dia diadili di Pengadilan Negeri Medan sendiri Bang. Begitu. Oke. Baik. Selanjutnya sidang kapan lagi Edward? Untuk pledoi itu minggu depan Bang, pledoi. Pembelaan ya. Baik. Iya, pembelaan Bang. Membela diri lah ya, diberi peluang memang untuk para memang dalam terdakwa diberi peluang untuk membela diri gitu ya.
Ya. Mungkin menarik untuk diikuti lebih lanjut ke depannya. Apakah pembelaan dari Bapak ini ya? Iya, apakah nanti dalam proses pembelaan timbangan bisa jadi balance kan? Ya, mungkin itu saja Edward. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya Bang, selamat sore Bang Arai, Bang Agus. Ya. Nah, itu laporan dari Edward Bang. Jadi mungkin pekan depan pledoi ya, pembelaan lah mungkin bisa dibuat dalam bentuk tulisan atau dalam dibacakan biasa ya, atau lisan dia biasa. Tapi kalau yang cerdas, kalau Pak Mukmin ini kan udah jadi anggota dewan, dia biasanya harusnya sih di luar kepala ya untuk menyampaikan pembelaan, apa sudah terkonsep, kenapa dia terlibat itu, gitu kan. Biasanya dramatis ya kalau pledoi ini, biasanya dramatis kan. Betul. Ada Kayak nangis, perkara apa kemarin korupsi yang perempuan itu kan. Oh iya, saya sudah nggak tahan Pak di dalam penjara. Iya, sampai saya hakimnya terkekeh kan. Saya di dalam penjara tidurnya di lantai Pak. Iya. Bu, kalau mau tidur di kasur di hotel. Iyalah, betul. Ini berkenaan dengan Mukmin ini Bang, dia kan kemarin di Parpol ya. Parpol. Untuk statusnya sekarang seperti apa? Kabar-kabarnya itu sudah dipecat kabarnya. Tapi nanti kita tanya reporter kita. Ini sudah ada si Alip yang terhubung mungkin. Alip ya, tapi kita masuk ke ininya dulu. Oh iya, langsung aja ke Alip ya. Halo Alip. Ya, halo, selamat sore Bang Agus, selamat sore Bang Arai, selamat sore Medan. Ya, selamat sore Liv. Ini berkenaan dengan kasusnya Bung ya, kita manggilnya Bung Mukmin lah. Bung Mukmin ini seperti apa dari PKB sendiri? Beliau kan katanya kader PKB. Nah, dari PKB-nya sudah seperti apa? Apa ada sanksi dari PKB? Ya, terima kasih Bang Arai, terima kasih Bang Agus. Memang secara resmi belum ada konfirmasi dari PKB sendiri Bang, di mana memang kami sudah berulang kali untuk mengkonfirmasi ke ketua PKB, namun tidak ada jawaban Bang. Tapi memang ada beberapa pihak yang di PKB yang saya kenal, yang tidak ingin disebutkan namanya, memberikan informasi kepada kita Bang bahwasanya si Mukmin ini sudah dipecat dari PKB gitu Bang. Nah, juga saya tanya juga terkait status DPRD-nya Bang. Ternyata PAW yang kemarin rencana dibatalkan tidak jadi Bang. Dia saat ini masih menjabat sebagai DPRD Bang gitu Bang. Berarti tidak bisa kita bilang mantan ya? Dengan alasan bahwasanya putusannya belum ingkrah gitu Bang. Oh iya, betul. Berarti masih terima gaji lah Wak Mukmin ini ya? Ya, untuk menerima gaji belum Bang, karena kami belum ada konfirmasi ke pihak Sekwan Bang. Bentar Lip, ini banyak yang mungkin bingung ya, termasuk kita rada membingungkan ya. Ini yang dia di PAW atau dia yang mem-PAW istilahnya ya. PAW itu kan menggantikan anggota dewan yang sebelumnya menjabat karena sesuatu dan lain hal. Dia ini menggantikan kan, Lip? Ya, untuk Mukmin Mulyadi ini Bang diangkat sebagai DPRD Bang untuk menggantikan mantan DPRD dari PKB yang kemarin meninggal dunia Bang. Nah, namun baru seminggu berjalan dan juga waktu pelantikan Mukmin Mulyadi ini Bang diwarnai dengan aksi demo Bang, karena memang diketahui Mukmin Mulyadi ini adalah seorang mantan narapidana juga Bang dalam kasus kekerasan gitu Bang. Sebelum ada kasus ini dia ada kasus yang lain ya? Ya Bang, di sekitar tahun 2014 Mukmin Mulyadi ini Bang sempat terlibat kasus penganiayaan Bang terhadap salah seorang pegawai di PDAM Tirtanadi Bang. PDAM Tirtakualo Bang gitu Bang. Betul, air ya di sana ya. Kasusnya ini apakah naik ke kepolisian atau apakah sudah beliau sempat diadili dan mendapat hukuman atau bagaimana? Sempat diadili Bang dan juga sempat menjalani hukuman Bang. Kalau saya tidak salah Bang, memang Mukmin Mulyadi ini divonis tidak sampai setahun Bang, sekitar 6 bulan atau 8 bulan gitu Bang. Berarti langsung keluar ya. Nah, setelah tadi di PAW Liv, dia kan mem-PAW yang meninggal dunia tadi ya. Setelah ada kasus ini dia kemudian diberhentikan lagi atau terus jadi anggota dewan? Ya, kemarin saya sempat konfirmasi Bang setelah beberapa dia diamankan Bang, memang Sekwan mengaku
untuk pembatalan itu belum ada bang. Nah cuman kemarin memang ada isu-isu bahwasanya pembatalan PAW tersebut ada dan akan dilakukan gitu bang. Dan yang menggantikan dia itu belum diketahui siapa. Nah namun terakhir saya konfirmasi dari pihak PKB yang saya sebut tadi, tidak ingin sebutkan namanya, bahwasanya hal itu tidak jadi bang. Dan Mukmin saat ini masih menjabat sebagai DPRD Kota Tanjung Balai gitu bang. Nah itu tadi ya, pertanyaannya masih terima gaji lah ya. Lumayan juga lah. Nah setelah ada tuntutan ini belum juga ya ada kejelasannya Lip ya, secara resmi maksudnya belum ya? Belum Pak, saya tadi beberapa kali coba untuk konfirmasi ke ketua PKB juga belum ada respon Bang. Namun memang dari anggota-anggota PKB yang saya kenal sudah merespon. Mereka tidak ingin disebutkan namanya Bang karena takut untuk melangkahi ketua PKB. Ya, benar. Gitu Bang. Ya. Dari ketua dewan sendiri sudah ada tanggapan nggak Lip? Ya untuk sekwan belum Bang karena tadi saya sudah coba WA belum ada jawaban Bang. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan nanti ya. Oke Lip, terima kasih banyak atas laporannya. Kita yang kedua masih dari Alip juga. Oh ada juga ya? Iya kita sambung. Ini ada apa ini? Yang kemarin ini kasusnya sebenarnya kemarin ada handphone yang meledak di kaki orang. Oh iya betul. Ini ada satu peristiwa ya. Iya peristiwa di handphone yang dikantongi meledak begitu ya Bang. Berarti bahaya juga ya? Bahaya Bang, karena mungkin panas ya handphone ya. Ini ada videonya nggak? Ada videonya. Lip standby dulu kita tengok videonya. Belum pernah handphonenya. Apa? Saya kalau salep dari apotik racikan sama makan ada obat vitamin antibiotiknya. Mana ini? Ke dokter kan? Ini kan hitam tadi Ben. Hitam tadi. Hitam. Nah, ASEAN handphone terbakar di kantor saya. Ya, tadi saya saat akan pergi kerja menggunakan sepeda motor, saat itu juga baru kira-kira 500 meter dari rumah, tiba-tiba ada seperti letusan kecil di saku celana kiri saya, kantong celana kiri saya, langsung panas dan berasap, dan ada percikan api. Lalu saya berusaha untuk menarik dan akibatnya 3 jari kiri saya juga terimbas kena luka bakar. Nah, setelah berhasil saya tarik dari celana, saya lemparkan dan saat itu juga handphonenya masih berapi. Nah, kemudian ya warga di sekitar situlah, sepeda motor yang saya gunakan juga saya letakkan saja, saya campakkan karena saya pun bingung dengan kejadian seperti ini. Atas kejadian ini Abang mengalami apa Bang? Ya trauma. Ada luka bakar di mana aja Bang? Ya, ada luka bakar di jari kiri, jari telunjuk, jari tengah, jari manis kiri. Ini luka bakar karena menarik handphone yang dari kantong. Kemudian di paha kiri saya ada sekitar 4 luka bakar. Nah itu dia Bang, ternyata dikantongi ya, mungkin ada karena terlalu bunyi gitu ya. Kayak apa juga tuh kayaknya ya, korek yang mancis gas yang kalau meledak kan gitu bunyi dia tak habis itu dingin ya. Tapi mungkin karena terlalu ketat barangkali celana sehingga ini ya mungkin gitu. Menyebabkan bisa Bang, karena kalau handphone kita celana terlalu ketat kan bisa error kadang. Nah itu mungkin karena terlalu ketat dan mungkin pas di jalan kena panas gitu. Mungkin ya. Kayaknya dari penampilan Bapak itu enggak jangan gitu ya. Mungkin kita tanya ke Alip. Lip, ini sebenarnya gimana kok bisa sampai meledak itu Lip? Apakah memang dikantongi ketat atau gimana celananya? Ya, terima kasih Bang Arai. Untuk kasus meledak ini sebenarnya si Yasir ini atau korban baru keluar dari rumah Bang saat malam pagi dia hendak pergi bekerja, namun 500 meter dari rumahnya tersebut tiba-tiba dia merasa panas di kantongnya gitu Bang. Dia masih menghiraukan kan dikiranya itu adalah halusinasinya saja. Nah kemudian berjalan lagi dia merasa kok semakin panas dan juga ada suara letupan.
Gitu bang, habis penutupan akhirnya dia berhenti dan diceknya handphonenya, ternyata di kantongnya tersebut sudah berapi bang, sudah keluar api dan langsung mengeluarkan handphonenya gitu bang. Jadi waktu terbakar itu bapak ini langsung buka celana gitu udah terbakar atau gitu iya? ya? Enggak, untuk kebakaran itu bang, dia hanya mengambil handphonenya dari kantung dan membuangnya bang ke tanah. Bahkan pengakuannya sepeda motornya saja pun sudah dicampakkannya untuk menyelamatkan dirinya tersebut bang gitu. Sebelumnya handphonenya ini ada kerusakan atau bagaimana? Dicas mungkin kan, atau kalau dicas. terlalu lama mungkin kan. Sering itu kan orang panas, misalnya kalau kayak driver ojek online seperti itu kan sering sambil jalan sambil ini kan pakai apa namanya itu? Cas ya, power bank. Dia dicolokkan ke power bank dan sambil jalan. Jadi arusnya itu tetap masuk. Apakah seperti itu atau bagaimana, Lip? Ya, untuk itu bang memang dia mengaku handphonenya tidak ada masalah bang. Selama ini pakai selama 3 tahun, handphonenya normal-normal saja, dan juga kerja dari handphonenya ini tidak begitu keras bang, karena Yasir sendiri kan juga seorang pengusaha bengkel gitu bang. Jadi tidak begitu perlu dengan handphone gitu bang. Dan bahkan juga untuk anaknya sendiri tidak diberikannya handphone pribadi miliknya. Makanya dia juga heran, apa nih handphoneku kok bisa meledak. Karena handphone kan sering juga itu ya, ketika aplikasi banyak dibuka kan nggak ditutup, itu panas dia. Karena beroperasi dia terus. Tiba-tiba kok panas ini handphonenya, padahal nggak sedang nggak dipegang gitu ya. Jadi dia tidak banyak aplikasi terbuka. Iya, dia tidak teringat ya, Lip ya. Apakah saat itu aplikasi banyak dibuka atau apa ya? Enggak bang, dia memang dibilangnya dalam kondisi mati handphonenya bang, mati. Oke, baik. Oke, Lip, barangkali itu aja, Lip. Terima kasih banyak atas laporannya. Iya, kondisi korban sehat-sehat aja kan, Lip? Hanya merasa trauma tadi katanya ya. Ya, untuk kondisi korban bang memang saat ini trauma karena Pak Hakim sendiri mengalami ada 5 titik luka dan juga di tangan ada 3 titik luka bang. Dia juga menyesali dan juga minta dari pihak merek handphone ini untuk bertanggung jawab. Oh iya. Berarti ke depan mungkin Pak siapa namanya nih? Pak Yasir. Pak Yasir nih nggak bakal pakai handphone lagi, pakai HP kayaknya. Kijang 1, Kijang 2, Kijang 1, Kijang 2. Iya. Oke, Lip, itu saja, Lip. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Lip. Terima kasih Bang Arek. Terima kasih Bang Agus. Selamat sore. Selamat sore. Iya kan? Mungkin mantap. Pak itu. Trauma nuntut juga. Ya tapi mana tahu memang ada kesalahan teknis produk kan biasa bang, ada yang kesalahan cacat pabrik gitu kan, kita kan kurang tahu juga bagian dalam, mungkin ada yang korslet atau apa salah pasang kan. Memang pas juga sih ya kan untuk ke Realme ya tadi ada bahaya itu. Iya. Nggak bisa juga sebenarnya kan, karena udah dipakai lama 3 tahun ya. Kalau juga, misalnya 2 hari kalau baru beli 2 hari kemudian terbakar bisa. 3 tahun sama pabriknya bilang Pak ganti baru aja. Udah lama kali memang segitu itu katanya. Oke, kita lanjut ke berita yang ketiga. Baik, yang ketiga kita kembali agak dekat nih ke Binjai. Bang, ada ya, Binjai beredar video yang kemudian viral di media sosial. Ini sejumlah pelajar ini pasti pelajar ya, kayaknya SMA masih berpakaian seragam ini kumpul-kumpul di satu kafe. Kumpul-kumpul di satu kafe, diduga ini pas jam sekolah, masih jam sekolah. Bahasa kerennya orang Medan cabut nih anak-anak kurcaci. Masih cabut, kemudian diduga cabut dan kemudian nongkrong nongki di kafe. Cuma kafenya bukan kafe yang ini sih, kalau menurut saya tuh pondok tepas namanya. Iya. Untuk apa? Biasa kalau ada pondok tepas ada sekat. Ada sekat biasanya. Terjadi wik-wik. Dan musiknya lain. Musik ini ya. Iya, kalau kata orang-orang bilang musik selatan nih.
Selatan. Iya, musik selatan. Dugdang. Ya, musik dugem bilang orang kan. Ya, ya. siang-siang ke kafe yang ada musik dugem kan kayaknya kalau untuk anak sekolah agak ini ya mencurigakan ya, kalau mencurigakan, aku. betul. Ngapain dah mereka ke situ Ya, gitu kan. mungkin apa ya? Namanya cabut sekolah cari tempat safety kayaknya. Safety ya. Berarti ini videonya sudah beredar ya? ada video pendeknya dan kita dapat juga pendek sih videonya, tapi kita lihat aja nih. Oh, kayaknya jadi tempat favorit nongki. Ada ini kayak kolam tadi pancing, kayak kebun sawit bukan ya? Dekat-dekat itu kayaknya ada kebun sawit ya. Tapi tempatnya kayaknya banyak nyamuk. Ya kan, nyamuk agas itu bikin gatel juga tuh Bang. Betul, kalau nyamuk agas ini diginiin pun nggak mau terbang. Nggak pergi dia, nggak pergi. Iya. Agak ngeri tuh memang nyamuk agas. Tapi musiknya itu. Jangan-jangan anak-anak ini minum alkohol di situ. Nah iya, maksudnya kalau di tempat yang agak-agak ya banyak sih yang seperti ini ya. Tepi kolam, kemudian ini minum kelapa muda dan sebagainya. Itu oke lah ya. Oke, tapi musiknya nggak kayak gini. Iya. Tapi musiknya asli nggak itu? Mana tahu tidak ya kan? Tidak. Mungkin kita bisa videonya, tanya ke kemudian ditempelin musik itu bisa jadi teman kita ini, Anil. Ada Anil. Yang sering diagas juga nih. Selamat. Agak lain kayak sore, dalam perjalanan kayaknya. Kayaknya mau show nih ya. Ini Pak Anil panggung. ini sering menggantikan Ridho Roma ya. Iya. Jadi sering tur ke sawit seberang, secanggang gitu ya, untuk ngisi-ngisi hiburan masyarakat lah. Soneta nih, grup anggota Soneta juga nih. Baik, Nil. Suling kayaknya. Ini seperti apa nih soal video viral dari para siswa ini? Apakah memang tempat itu menjadi lokasi diduga untuk bolos sekolah atau seperti apa nih? Silakan ya. Baik Bang Agus. Jadi memang sebelumnya video yang berdurasi lebih kurang 21 detik ini memang beredar viral di media sosial ya Bang. Jadi menurut informasi dari warga Kota Binjai khususnya Bang, memang selain video ini memang sudah beredar di beberapa seperti WhatsApp group seperti itu Bang. Dan menurut warga Kota Binjai sendiri memang lokasi tempat para pelajar yang viral ini memang dijadikan selalu menjadi tempat bolos sekolah atau yang biasa kita bilang cabut Bang, seperti itu. Jadi memang video itu viral sendiri dibarengi ya Bang dengan satu buah musik yang biasanya kita bilang dengan musik DJ seperti itu Bang. Dan musik itu sendiri memang berada di berasal dari tempat lokasi Bang, karena memang terlihat kalau misalnya pun itu rekaman Bang, maksudnya terlalu itu suaranya bercampur dengan orang-orang yang ada di sekitar. Dan situ memang tampak beberapa speaker ya Bang, speaker aktif seperti itu Bang. Jadi sementara itu informasi yang kita terima memang itu dia Bang, seperti tempat pondok bersantai seperti itu Bang, yang berada di pinggiran sungai yang berada di Kelurahan Singam, Kecamatan Binjai Kota Binjai, Sumatera Utara Bang. Seperti itu. Memang kita tadi sudah berkomunikasi dengan Kadis Pendidikan Kota Binjai Bang. Ia sudah sudah menerima video yang viral tersebut dan memang ia sudah memberikan tanggapannya dan akan berkoordinasi dengan cabang dinas pendidikan Setabat Binjai, karena memang ini kan SMA Bang. Karena kemudian kewenangan untuk menindak ini memang itu akan ada di dibicarakan nanti sama provinsi seperti itu Bang. Seperti itu Bang Ara dan Bang Agus. Ya, Nil, untuk musiknya sendiri tadi itu kan ada juga kita ya dapatkan inilah ya komen-komen. Ini musiknya nggak asli nih kata netizen lah ya, musik. Ini foto video, maksudnya videonya seperti itu kemudian ditempeli musik dugem, artinya mereka mencurigai bahwa video itu ditempeli musik yang bukan berasal dari sini. Apakah seperti itu atau bagaimana nih? Apakah memang betul-betul dari situ musik
tungtang tadi. Musik dari selatan kata Are. Kalau menurut sumber video yang kita terima itu memang asli bang, videonya, musiknya bang, memang berada di lokasi, dari speaker yang berada di lokasi seperti itu bang, dan memang tampak para pelajar ini cukup santai ya bang, selain mendengarkan musik DJ yang cukup keras, di situ juga mereka menikmati beberapa minuman berwarna yang tidak kita tahu, entah itu minuman jenis sasetan atau apa gitu bang, dan memang mereka sambil merokok seperti itu bang, dan memang tampak ada beberapa ini juga ya bang, ada beberapa siswi bang yang berada di lokasi, betul. Yang kalau kita lihat di situ bang, dan memang ini pondok-pondok memang yang disediakan biasanya memang untuk bersantai di tepi sungai, seperti itu kalau menurut warga Kota Binjai bang, seperti itu bang Aryo. Ini nampak ada pohon-pohon sawitnya ya Nil? Ya benar bang, benar. Memang lokasinya itu tepat bang, memang di pinggir sungai. Jadi kayak mana ya bang? Jadi strategis lah untuk cabut-cabut sekolah ya. Kira-kira ada razia lompat ke sungai gitu. Iya. Tapi apakah ini patut juga nanti barangkali dikonfirmasi ke apakah itu Satpol PP atau aparat kepolisian, barangkali tempat-tempat semacam ini kan kita tahu ya, kalau udah di pinggir sungai itu kan cukup strategis lah bagi pemain-pemain ubas ya, pemain apa gitu ya, tempat bersantai yang yang ini ya, yang aduhai lah ya, sambil terlentang, santai-santai level dewa lah. Kaki masuk ke tapi air sedikit. Belum ada keterangan mungkin dari Satpol PP atau apa nih? Iya bang, memang dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai sendiri itu Edi Mulia memang sepertinya. Halo? Telah menanggapi dan akan satpolkannya bang, seperti itu. Oke. Nil, ini tapi teringat sawit ini Nil. Aku jadi teringat yang kemarin tuh yang diskotik yang katanya mau ditutup. One King Golden. Kan info-infonya katanya buka lagi. Gimana tuh Nil? Bener nggak infonya itu Nil? Bener bang, memang kita cukup mengherankan juga bang, tindakan dari pemerintah kabupaten sendiri bang, karena menurut Kasatpol PP Kabupaten Langkat itu Dameka, ia mengatakan memang sampai saat ini ia masih mengumpulkan bukti-bukti kuat. Padahal bang, bukti kuat itu cukup banyak beredar di media sosial ini bang. Kuatnya maksudnya sekuat apa gitu? Kurang kuat. Berarti buktinya kurang kuat. Iya, kurang ya. Bukti-bukti kuat maksudnya bang. Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf. Padahal memang padahal video yang beredar di diskotik One King Golden itu kabarnya pun 1 hari setelah disegel pun sudah beroperasi. Infonya bang, luar biasa. Cuman belakangan ini bang, 5 hari belakangan ini kita ada memang memantau beberapa akun media sosial bang, yang di situ memang seperti yang kita ketahui akun itu milik salah satu DJ yang memang aktif selalu di diskotik One King Golden. Jadi dia selalu mengabadikan bang setiap kegiatan yang ada di diskotik itu. Bahkan 5 hari belakangan ini ia selalu mengupload bang, seperti itu. Dan memang yang lebih parahnya lagi, baru semalam ya bang, semalam itu ada salah satu kita bilang ketua organisasi seperti anti narkoba yang memang belakangan ini gencar-gencar juga bang mengkritik soal aktivitas atau beroperasinya lagi One King Golden ini. Parahnya bang, di kita bilang videotron yang ada di dalam diskotik itu dibuatkan nama ketua dari organisasi ini seperti itu bang. Dia mengajak supaya organisasi ini, ketuanya ini untuk hadir di lokasi seperti itu bang. Jadi ibaratnya macam memancing-mancing untuk menimbulkan amarah atau bagaimana. Kayak semacam ngejek gitu lah ya, bisa dibilang ya. Marilah main gitu ya. Ayo datang kemari katanya. Ada di sikit. Iya benar. Dan memang info yang kita dapat lagi seperti mungkin yang udah kita beritakan pada saat proses penggerbekan itu ada seorang dia mengaku sebagai humas One King Golden yang bernama Bembeng. Iya. Bukan Bembeng kawan kita nih kan Nil? Bukan bang. Iya. Melalui video TikToknya bang, di situ ia sempat seperti bang mereview gitu bang. Bahwasanya kan lokasi dia mengatakan tengok ini masih disegel, ini pintu utama masih disegel, pintu keluar masih disegel. Cuman memang ada yang cukup ganjil bang dari pintu utama, karena gini bang, segelnya itu karena
Wah, ini kayaknya pintunya disabotase. tidak memiliki gagang atau ibaratnya engsel seperti itu, Bang. Iya, jadi proses penyegelannya itu di sisi sebelah kirinya itu dipaku, Bang, untuk dicantolkan spanduknya, Bang. Sedangkan di sisi kanannya itu disolasi ban, Bang. Solasi ban ya. Dugaan kuat yang disolasi ban itu dibuka sehingga pintu masuk ke utama diskotik One King Golden bisa terbuka seperti itu, Bang. Berarti kayak apalah ya, sinetron lah ini ya, kira-kira ya. Ada kalau di Langkat ada One King Golden, di Kota Limbaru ada diskotik K Garden, kemudian ada Cafe Duku Indah, di Binjai katanya kemarin ada apa? Blue apa ya gitu kira-kira ya, Blue Star atau apa ya. Ini banyak ya. Ini apa kayak jadi bukti apa lagi yang ditunggu ya? Kurang kuat tadi katanya. Kurang kuat bukti. Padahal setiap hari DJ-nya itu update ya. Bener, Bang, apalagi memang menurut Dameka Kasatpol PP Langkat, saat dia menerima seperti video-video itu dia langsung berkoordinasi dengan pihak kecamatan maupun desa, Bang. Namun kalau menurut Dameka, menurut kedua kecamatan maupun desa tidak ada operasi di One King Golden, Bang. Itu yang cukup kita patut curiga, Bang. Apa seperti itu? Padahal di media sosial sendiri kita lihat aktivitas One King Golden ini selalu beroperasi 5 hari belakangan ini, Bang. Jadi kalau kata orang Medan, ada apa? Apa ada? Oke, Nil. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Tetap waspada. Selamat konser ya, Nil. Selamat sore, Oke. Suling jangan lupa bawa suling. Itu laporan dari Anil, memang agak susah memang kalau bukan sebenarnya mungkin bukan cari bukti yang kuat. Tapi cari dukungan lah. Cari dukungan yang kuat gitu. Karena tanpa dukungan yang kuat, betul, mereka tidak akan kuat mendorong itu untuk penindakan. Gitu, kira-kira ya. Sebenarnya tahu sih, nggak mungkin nggak tahu. Kita aja tahu, masa orang itu nggak tahu kan? Nggak mungkin kita lebih pintar dari mereka. Betul. Ya. Apalagi komandan yang hadir kemarin. Betul. Ya, itu ya 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tadi pertama itu ada kasus kepemilikan 2000 pil ekstasi ya, dengan terdakwa Pak Mukmin Mulyadi. Mukmin Mulyadi ini adalah kader PKB yang kemudian duduk menjadi anggota DPRD setelah menggantikan kader yang meninggal dunia. Artinya dia proses PAW ya, pergantian antar waktu begitu ya. Tadi update-nya sudah kita tanyakan ke reporter kita dan reporter memberikan informasi bahwa menurut orang dalam PKB yang tidak ingin namanya disebutkan, yang bersangkutan itu sudah diberhentikan dari PKB dan kemudian tapi yang anehnya di DPRD Tanjung Balai masih PAW-nya itu belum dicabut, artinya dia masih jadi anggota dewan sampai hari ini gitu. Belum ada keterangan resmi dan kita menunggu itu dari Bapak Sekwan tadi katanya. Betul. Sekwan, apakah status sebagai anggota dewan sudah dicabut atau belum? Karena kalau belum masih terima gaji. Ya, lumayan lah untuk bertahan hidup di dalam. Mahal soalnya kalau dalamnya mahal ya. Kan perlu, kalau tidur di lantai kan nggak enak. Harus ada minimal ada kasur-kasur kecil lah. Kayak ibu itu ya yang kemarin tuh pintunya Pak cuma dibuka jam berapa katanya ya? Satu hari tuh pintunya cuma dibuka 4 jam Pak, saya boleh keluar. Makanya jangan korupsi lah. mungkin hakimnya pun payah cakap udah ya. Makanya itu yang utama soal, ya. Apa tadi kader PKB ya yang terlibat peredaran ekstasi. Terus yang kedua tadi ada handphone meledak. Nah, handphone meledak ini kemungkinan bisa saja disebabkan oleh banyak faktor. Bisa saja karena dikantongi terlalu ketat atau terlalu panas jadinya. Aplikasi yang dibuka terlalu banyak. Kemudian ada kerusakan di bagian dalam handphone atau baterai mungkin. Atau baterainya yang gembung kan. Gembung soak kemudian meledak. Nah, ini patut hati-hati. Sehingga
informasi ini bisa dijadikan contoh bagi kita untuk tetap waspada begitu kira-kira ya. Bagi yang sering mengantongi handphone lah ya. Betul. Saya jarang ngantongi handphone, saya takut. Takut meledak. Itu Bapak itu apanya yang kena pahanya ya? Mungkin dia ngantongi di paha sebelah sini untungnya. Kalau paha sebelah sini Pak, bahaya, hangus lah. Melepuh lah. Tergoreng lah itunya ya. Setengah masak dia jadinya. Ya, itu soal handphone. Dan yang ketiga tadi menyangkut masalah adanya video viral anak-anak sekolah. Nih tadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai katanya akan berkoordinasi dengan Kacapdis di Stabat gitu untuk melakukan penindakan terhadap adanya video viral yang diduga sejumlah siswa melakukan bolos sekolah. Iya, tempatnya juga kalau menurutku harus ditindak tegas ya. Betul. Bukan ditutup atau apa, tapi mungkin pengelolanya melarang lah kalau anak sekolah datang. Kalau jam-jam pelajaran ya kan jangan lagi kasih. Misalnya jam 11 datang, udah pulang belum ya? Guru kami rapat Pak. Kalau anak-anak kayak gitu kan ada tuh alasannya. Rapat, Pak, apalagi anak-anak sekarang banyak kali ilmunya. Ya mungkin Bang itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tapi sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan ini seperti biasa saya ada catatan sedikit saja Bang. Karena tadi menyinggung soal masalah narkoba, saya jadi teringat Pak Gubernur baru saja menyatakan dia merasa risih dengan peredaran narkoba di Sumatera Utara. Jadi pada tahun 2021 disebutkan Sumatera Utara ini masuk dalam peringkat pertama kasus narkoba begitu kan, sehingga kemudian gubernur membentuk tim yang namanya Bersinar. Dengan jumlah kader itu sekitar Bersinar namanya. Iya, Bersinarkoba. Bersinar narkoba. Iya, jadi jumlah relawannya itu sekitar 4.500. Tadi aku terdetak ini kayak moto Deli Serdang. Deli Serdang bersinar. Gitu ya. Pas bupati yang lama. Iya. Jadi menyangkut ini Bang, karena Bersinar ini relawannya cukup banyak. Berapa orang? 4.500. 4.500 ya. Seluruh Sumatera Utara. Seluruh Sumatera Utara. Jadi alangkah tidak mubazirnya kalau yang 4.500 ini bisa sama-sama ikut mengawasi gitu kan. Karena tadi kita ada membahas soal ini relawan. Iya, relawan. Artinya tidak dapat menindak kan, tapi bisa dapat honor gak nih? Nah, itu yang dalam bekerja. Belum ya. Tahu ya, belum tapi tahu. Kalau dengan jumlah itu kan 4.500 artinya bisa sama-sama mengawasi. Iya. Karena kalau menyinggung narkoba, kita kembali lagi menyinggung ke diskotik sawit-sawit ini. Patut diduga ini kan tempat-tempat narkoba gitu kan, pesta narkoba. Artinya ya korelasinya itu menurut saya dengan jumlah yang segitu, masa nggak bisa turut serta mengawasikan gitu kan. Artinya juga kalaupun mau pengen Sumatera Utara bebas dari narkoba, ya tempat yang jelas-jelas kemarin sudah disegel misalnya, ya tindak tegas dong gitu. Tapi saya yakin dan percaya kepada Pak Gubernur, bahwasanya Pak Gubernur ini tegas kalau tempat-tempat seperti itu. Kemarin beliau sudah sempat menyegel kemarin diskotik Sky Garden kan. Dan walaupun sekarang beroperasi lagi gitu. Yang apa ini kan disegel juga nih. Yang segel apalah, segel yang di Selotip tadi katanya. Iya, One King Garden. Nah, itu kan sempat ditanya tuh. Di tengah kebun sawit. Berarti itu diskotik atau apa? Setahu saya diskotik itu di kota katanya. Di tengah-tengah tempat ramai, gedungnya bagus kan, banyak lampu-lampu. Kok di kebun sawit itu udah pasti nggak benar katanya gitu. Ya, 2 hari setelah Pak Gub ngomong itu langsung disegel. Tapi besoknya kata reporter kita langsung buka. Nah, artinya kan begini Bang, daripada kita berandai-andai bentuk ini, tapi yang nyata-nyata ada gitu tempat-tempat yang patut diduga menjadi sarang peredaran narkoba ya kan. Nah, itu kenapa nggak betul-betul ditutup gitu maksudnya. Benar. Itu kan gitu.
dengan jumlah 4.500 kan. Nah, Abang tadi bertanya ada honornya nggak? Nah, kalau daripada itu bagus kasih Satpol PP untuk penindakan kan gitu kan. Tapi Pak berani. Ya, makanya saya bilang saya percaya dan yakin kepada Pak Gubernur Sumatera Utara ya kan. Dengan bekerja sama mungkin Pak Kapolda, Pak Pangdam, apalagi Kapolda dan Pangdam ini baru kan, ya baru menjabat gitu kan. Hari ini Pak Pangdam Pak Pangdam hari ini. Tadi Pak Pangdam dalam keterangannya mengajak teman-teman media untuk bekerja sama begitu. Kalau ada informasi silakan sampaikan ke saya gitu. Nah, ini informasi ini barangkali bisa didiskusikan di kalangan Forkopimda menyangkut keberadaan diskotik yang barangkali patut diduga menjadi tempat itu ya peredaran narkoba. Karena bukan hanya narkoba, kayaknya semua di sana ya sumbernya. Betul, karena biasanya di dekat diskotik itu kan banyak barak-barak biasa. Barak-barak narkoba lah kan gitu kan. Dan asusila lainnya lah. Iya, kayak contoh yang kemarin pernah digrebek Kasat Reskrim kan yang punyanya Om Samsul ya. Ya kan. Nah, itu kan juga ada barak-barak gitu di berantas tumbuh lagi. Dan informasinya juga banyak itu pelaku kejahatan yang sebenarnya kalau habis melakukan aksinya kabur ke barak-barak gitu. Jadi berhasil di Medan, lari ke sana, barang diganti sabu, dia pakai sabu, habis nyabu dia nanti main lagi. Nah, ini. Nah, kalau cerita mau berantas narkoba gitu maksudnya. Iya, ke sana lah ya. Iya. Itu kira-kira, Bang. Nah, ini Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangdam ya kan, saya yakin dan percaya lah. Ya kan? Ya. Dan untuk Pak Kajati kalau misalnya ada pelaku kejahatan narkoba atau pelaku yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu barangkali bisa diberikan tuntutan yang maksimal kan gitu. Nah, nanti Pak Hakim memberikan putusan yang juga maksimal juga. Jangan nanti misalnya perkara bos-bos judi misalnya kemarin kan ada kan bos-bos tapi memang dijerat dengan pasal penyerangan begitu dan setelah bebas ditangkap lagi oleh Kasat Reskrim begitu kan. Nah, ini kan harusnya juga itu korelasinya kan gitu. Jangan nanti sudah ditangkap tapi hukumannya ringan gitu kira-kira. Yang tadi itu ringan nggak kira-kira? Kayaknya kalau 17 tahun mungkin bisa 5 tahun lah paling rendah. Ya kan? Ya turunnya. Ya misal tapi kita yakin dan percaya lah sekali lagi kepada Pak Hakim ya yang mungkin menyidangkan perkara itu akan memberikan hukuman yang adil setimpal lah ya. Yang adil. Benar. Ya, adil bagi pelakunya, adil bagi masyarakat gitu kira-kira. Ya mungkin itu saja barangkali sedikit catatan untuk segmen Selamat Sore Medan pada hari ini ya. Tadi mau nyambung sedikit agak panjang tapi Pak produser kayaknya sudah agak mulai resah, ada janji sama adik itu gitu kan. Karena saya mau menyinggung lagi soal masalah banyaknya calon legislatif yang nggak apa-apa kita singgung aja biar aja dia nunggu yang berstatus tersangka kemudian ada berapa ya? 4 5 lumayan lah tapi nanti itu pembahasannya sedikit agak panjang gitu. Tapi kira-kira itu ya ada beberapa calon-calon legislatif yang statusnya tersangka gitu kira-kira. Pertanyaannya itu kenapa mereka bisa lolos kan jadi nanti jadi panjang kembali, gitu kira-kira. Jangankan yang itu, ini yang udah tersangka jadi PAW. Masuk jadi anggota dewan sampai hari ini. Betul. Nah, mungkin barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya ataupun Bang Agus yang sedikit salah atau apa gitu ya. Itu bukan kesengajaannya. Saya akhiri, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.